Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi wajah. Jadi kecerdasan buatan itu adalah suatu kecerdasan yang dibuat dari proses yang dilakukan oleh komputer. Komputer itu, mengapa dengan komputer kita bisa membuat berbagai macam alat kecerdasan buatan? Karena komputer itu memiliki kemampuan ya untuk mengambil informasi, ya, mendapatkan informasi, kemudian menganalisa untuk membuat keputusan dan melakukan tugas secara otomatis dengan intervensi dari orang sangat sedikit sekali. Jadi paduan antara komputer dengan software yang ada di dalamnya untuk membuat kecerdasan buatan, maka akan membuat sistem itu menjadi lebih cerdas dan otomatis. Dan ini yang dikembangkan oleh orang-orang. Kenapa manusia itu disebut cerdas, ya? Karena manusia itu bisa menguraikan kemampuannya, ya, untuk menerima, mengerti, dan menganalisa informasi. Kemudian untuk kemampuannya untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan, dan kemampuannya untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya. Tapi bagaimana dengan binatang? Bukankah binatang itu juga cerdas? Ya, sebenarnya kecerdasan yang ada di binatang itu tidak selamanya benar. Karena kecerdasan yang ada di binatang itu bisa dipengaruhi oleh kebiasaannya, oleh nalurinya, dan oleh kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, tetapi kecerdasan daripada binatang itu tidak secerdas manusia. Ya, ini ada beberapa contoh hewan yang cerdas. Yaitu yang pertama adalah dolphin, yaitu lumba-lumba, kemudian ada burung beo, dan ada gajah. Ya, mereka memang cerdas, ya, tapi tidak secerdas manusia. Ya. Lalu apa saja aplikasi dari kecerdasan buatan itu? Ada banyak aplikasi yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa menguasai kecerdasan buatan. Yang pertama, kita membuat expert system, yaitu sistem cerdas yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Misalkan expert system untuk kesehatan, jadi orang yang sakit, dia hanya cukup datang ke expert system, lalu dia bisa menanyakan, kemudian dari expert system akan menjawab, hingga menghasilkan resepnya. Ya, ada lagi speech recognition atau merekognisi percakapan. Jadi apa yang kita katakan itu bisa ditangkap, kemudian diterjemahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kemudian face recognition yaitu kita mendeteksi muka, kemudian text recognition itu mendeteksi apa yang kita tulis. Misalkan kita nulis suatu surat, cukup dipoto saja, lalu bisa dibuat menjadi suatu tulisan biasa. Lalu aplikasi lain yaitu untuk robot yang cerdas, dan computer vision, yaitu untuk menggunakan kamera dalam mendeteksi atau untuk mengerjakan suatu tugas-tugas. Misalkan menggunakan kamera untuk mendeteksi plat nomor kendaraan, ya, atau memeriksa kalau ada komponen yang salah, ya. Kemudian yang terakhir adalah di game. Jadi dengan AI kita bisa membuat berbagai macam game yang cerdas, ya. Kemudian ya dengan PictoBlock kita bisa membuat kecerdasan buatan dengan mudah, ya. Nah, apa saja yang bisa kita kerjakan dengan PictoBlock? Yang pertama,
dengan menggunakan PictoBlock kita bisa membuat computer vision, yaitu kita bisa mendeteksi wajah seorang itu siapa namanya, dan juga bisa mendeteksi apakah orang itu sedang gembira, sedang sedih, ya, sedang bahagia. Kemudian juga mendeteksi dari muka itu berapa umurnya, ya, itu face recognition. Lalu bisa OCR, ya, optic card reader, ya, yaitu membaca tulisan, kemudian dari tulisan itu diketik menjadi suatu ketikan komputer, ya. Kemudian merecognize percakapan, jadi kita berbicara, komputer bisa memahami apa yang kita bicarakan. Kemudian machine learning, yaitu kita bisa membuat suatu aplikasi, misalkan mendeteksi apakah orang tersebut memakai masker atau tidak. Lalu pre-trained model, yaitu kita bisa mendeteksi bagaimana gestur dari orang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama kita harus menginstal dan memanggil, ya, aplikasi PictoBlock. Jadi dalam PictoBlock ini ada namanya block palette, yaitu tempat untuk script, yaitu coding yang kita akan gunakan. Kemudian ada scripting area, yaitu tempat kita menuliskan coding tersebut. Lalu ada stage, ya. Stage itu adalah untuk yang akan kita gunakan panggungnya. Lalu ada sprite, itu adalah aktor, ya, pelakon, ya, sprite. Kemudian ada background, itu latar belakang daripada panggung itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan memulai membuat program AI untuk face detection. Apa saja face detection itu? Face detection adalah untuk digunakan untuk mengidentifikasi, ya, muka orang, ya, di dalam bentuk digital. Misalkan kita bisa mengetahui dia laki-laki atau perempuan, berapa umurnya, kemudian kita bisa tahu apakah dia senyum atau tidak, ya, bahagia atau tidak, dan masih banyak lagi aplikasinya. Nah, dengan face detection, ya, komputer bisa mencari dalam suatu wajah itu ada 68 feature, ya, atau suatu platform dari wajah yang bisa diidentifikasi, ya. Misalkan kita bisa tahu di mana mata itu, hidung itu, ya. Nah, dari hidung, mata, mulut, ya, wajah, bentuk wajah, itu kita bisa mendeteksi apakah orang itu laki-laki atau perempuan, apakah itu dia umurnya, ataukah bagaimana dia, apakah sedang bahagia atau tidak, ya, itu bisa deteksi. Jadi kita bisa melihat misalkan dia apakah dia happy atau tidak, ya. Lalu juga kegunaannya, apa kegunaan daripada face detection ini? Yaitu untuk mencegah kejahatan. Jadi seperti kita pasang CCTV kamera, bahwa ada orang yang melakukan kejahatan bisa tahu bagaimana perilakunya dan bagaimana wajahnya, sehingga orang tidak berani untuk melakukan kejahatan. Lalu untuk mengunci komputer atau handphone, jadi sandinya itu adalah wajah kita. Lalu untuk mencari orang yang hilang, lalu untuk menolong orang yang buta, atau mengidentifikasi orang, ya, di sosial media, lalu apakah untuk absensi dia di sekolah atau di tempat kerja, ya. Bagaimana caranya? Itu caranya kita perlu membuka PictoBlock. Nah, sebelum membuka kita harus memiliki webcam, ya, harus memiliki webcam, harus memiliki kamera. Kemudian komputer kita harus terhubung ke WiFi atau internet. Yang di luar misalkan itu perlu menggunakan hotspot, ya, dari handphone agar bisa terhubung. Kemudian kita setelah buka PictoBlock kita harus login, ya, di PictoBlock. Kemudian di sebelah kiri bawah dari PictoBlock kita klik untuk menambah ekstensi, yang kita pilih face detection. Kemudian maka menu yang ada di blok sebelah kiri itu akan bertambah dengan menu daripada face detection, ya. Kemudian kita perlu mengganti sprite, ya. Sprite kita klik di bagian kanan bawah, kita klik choose sprite, kemudian pilih
square box ya. Kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian kita perlu ganti ukurannya 150 supaya lebih besar ya. Kemudian kita perlu mendelete yang Toby ya, kita delete saja sehingga hanya sprite kotak saja yang muncul. Kemudian setelah itu kita coba klik dan geser dari menu event ya, bloknya kita geser ke kanan. Kemudian juga kita klik di face recognition, kemudian ambil menu turn on ya, turn on. Kemudian kita coba klik hijau, maka nanti akan nampak gambar video itu sebagai latar belakang ya, video depan. Nah, kalau misalkan komputer Anda punya bermasalah dengan video, misalkan hanya video belakang saja yang muncul, ya Anda perlu ngeset dengan menggunakan setting ya, tanda roda gigi, kemudian klik audio atau video setting. Lalu kita mencoba melengkapi menu ya dengan membuat pertama dengan klik ya. Setelah itu kita ambil klik namanya turn on video on stage ya. Kita ambil turn on video on stage pada face detection ya. Kemudian kita ambil forever. Lalu kita klik lagi analyze image from camera from state. Kita ganti kamera dengan state ya. Kemudian kita pergi ke go to XY ya. Lalu kita ambil posisi dari X dan gate position ya, gate position X position of the face 1 kita masukkan di situ ya. Lalu kita klik bagian look, taruh di bawahnya ya untuk things for 2 second. Kemudian kita masukkan deactivation phase 1 for 2 second, maka komplitnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita klik lampu hijau, maka nanti akan keluar gambar kita ya, lalu muka kita, lalu kemudian kita coba tersenyum, nanti akan tertulis yang happy. Kalau kita marah akan ada marah ya. Nah, kemudian tugas untuk Anda adalah membuat coding ya dengan tampilan wajah di komputer, lalu sesuai dengan yang saya ajarkan tadi. Kemudian Anda juga bisa mengembangkan program Anda dengan lebih lanjut dengan melihat di YouTube berikut. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.